Peta Kanaun, pengertian, tujuan, dan manfaat. Peta Kanaun atau Kanaun Map, singkatannya K-Map, adalah alat penting dalam matematika yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika. Dalam rangka minimalkan jumlah istilah persamaan logika dan tabel kebenaran yang menyusun variabel-variabel dalam bentuk matris. Setiap dalam sel, peta mewakili kombinasi variabel logika. Nilai dalam sel tersebut menunjukkan output dan fungsi logika untuk kombinasi input tertentu. Tujuan peta Kanaun: pertama, menyederhanakan ekspresi logika Brown; kedua, memudahkan dalam perancangan dan mengoptimalkan rangkaian digital; ketiga, menggunakan untuk memeriksa dan menyederhanakan kesalahan dalam tabel kebenaran atau ekspresi logika yang diberikan; empat, membantu dalam mengoptimalkan penggunaan gerbang logika untuk mengurangi kompleksitas dan biaya rangkaian elektronik. Manfaat peta Kanaun: pertama, peta Kanaun memberikan secara visual mudah dipahami untuk melihat hubungan antara variabel input dan output. Dua, membantu menyederhanakan ekspresi logika cepat tanpa perlu melalui proses perhitungan aljabar yang rumit. Tiga, meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penyederhanaan fungsi logika. 4. Membantu dalam membuat desain rangkaian yang lebih efisien. 5. Alat yang baik untuk mengajar dan belajar konsep dasar logika Bloom dan desain rangkaian digital. Saya akan menjelaskan tentang peta karena dua kubah. Peta karena dua kubah memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. M0 X0, Y-nya 0. M1 X-nya 0, Y-nya 1. M2 X-nya 1, Y-nya 0. M3 X-nya 1, Y-nya 1. Jika tabel kebenaran diubah ke peta Carnot, maka akan menjadi X per Y. X-nya di atas, Y-nya di bawah. MO X-nya 0, Y-nya 0. M1 X-nya 0, Y-nya 1. M2 X-nya 1, Y-nya 0. M3 X-nya 1, Y-nya 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta karena tiga kubah. Peta karena tiga kubah terdapat tiga variabel, yaitu X, Y, dan Z. M0 X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. M1 Y0, Y, X0, Z1. M2 X0, Y1, Z0. M3 X0, Y1, Z1. M4 X0, Y0, Z1. M5 X1, Y0, Z1. M6 X1, Y1, Z0. M7 X1, Y1, Z1. Jika tabel kebenaran diubah ke peta Carnot akan menjadi seperti X per YZ, X di atas, Y sama Z di bawah. M0 Y-nya 0, YZ-nya 0, 0. M1 X-nya 0, Y sama Z-nya 0, 1. M3 Y-nya 0, YZ 1, 1. M2 X-nya 0, Y sama Z-nya 1, 0. M4 X-nya 0, Y sama Z-nya 0, 0. M5 X-nya 1, Y sama Z-nya 0, 1. M7 X-nya 1, YZ-nya 1, 1. M6 X-nya 1, YZ-nya 1 ke 0. Peta Carnot
berubah terdapat 4 variabel, yaitu W, X, Y, dan Z. MO, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. M1, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. M2, W-nya 0, X-nya 0, Y1, Z1. M3, W-nya 0, X-nya 0, Y1, Z1. M4, W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. M10, W1, X0, Y1, Z0. M11, W1, X0, Y1, Z1. M12, W1, X1, Y0, Z0. M13, W1, X1, Y0, Z1. M14, W1, X1, Y1, Z0. M15, W1, X1, Y1, Z1. Jika tabel kebenaran diubah ke peta Karnamed, Wx per Yz, Wx di atas, Yz di bawah. M0, Wx 00, Yz 00. M1, Wx 00, Yz 01. M3, Wx 00, Yz 11. M2, Wx 00, Yz 10. M4, Wx 01, Yz 00. M5, Wx 01, Yz 01. M7, Wx 01, Yz 11. M6, Wx 01, Yz 10. M12, Wx 11, Yz 00. M13, Wx 11, Yz 01. M15, Wx 11, Yz 11. M14, Wx 11, Yz 10. M8, Wx 10, Yz 00. M9, Wx 10, Yz 01. M11, Wx 10, Yz 11. M10, Wx 10, Yz 10. Jenis-jenis peta Carnot. Yang pertama, pasangan, yaitu dua buah satu yang sejajar. Berikut gambar peta Carnot 4 berubah. Di sini terdapat dua buah angka 1 yang sejajar. Nah, jika dibuktikan secara aljabar, maka dia sebagai berikut ini. Jika kita sederhanakan dengan menggunakan Carnot Maps, maka caranya kita lihat posisi angka satunya berada di horizontal. Maka Wx-nya tidak berubah. Selanjutnya, kita lihat Yz-nya, yaitu Y di sini 1 ke 1, maka dituliskan. Selanjutnya, untuk Z dari 1 ke 0, dia berubah, jadi bisa kita hapus. Maka didapat penyederhanaan persamaan Fwxyz sama dengan Wxy. Yang kedua, quad, yaitu 4 buah 1 yang sejajar. Berikut peta Carnot 4 berubah. Di sini ada 4 buah angka 1 yang sejajar kemudian dilingkari. Untuk penyederhanaannya, kita lihat posisi angka satunya. Dia berada di posisi horizontal. Maka kita lihat variabel Y dan Z. Di sini variabel Y dan Z berubah, maka bisa dihapus atau dicoret, sehingga tersisa persamaan X dan Y. Maka penyederhanaan persamaan yaitu Fwxyz sama dengan Wx. Dan yang terakhir oktet, yaitu 8 buah 1 yang sejajar. Berikut peta Carnotnya. Di sini ada 8 buah angka 1 yang sejajar, kemudian dilingkari. Nah, selanjutnya untuk penyederhanaannya. Pertama kita lihat variabel Wx. Di sini yang berubah adalah X-nya, maka X-nya bisa kita hapus atau kita coret. Kemudian YZ-nya berubah, maka bisa kita hapus saja.
hingga tersisa persamaannya yaitu W. Maka hasil penyederhanaannya adalah F W X Y Z sama dengan W. Petakan. Syarat menentukan petakan. Bikin syarat. Syarat yang pertama, cari yang sejajar dan segaris, yaitu 1, 1. Syarat yang kedua, yaitu cari yang saling berdekatan dan boleh meminjam variabel yang sudah dipakai, yaitu 1, 1. Sifat peta Karnauf. Peta Karnauf bersifat tidak berujung seperti halnya globe. Seperti pada contoh berikut, angka 1 yang berada di kedua ujungnya. Jika ada yang berdekatan dan dia sama-sama dari ujung, maka tinggal disatukan ujung ke ujung. Seperti pada contoh berikut. Angka 1 tinggal dilingkari, maka akan membentuk persamaan. Pada contoh kedua, angka 1 berada di pojok peta Karnauf yang tinggal disatukan lalu dilingkari, maka akan membentuk persamaan yang bisa disederhanakan. Contoh soal Karnauf map 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Yang pertama, contoh soal Karnauf map 2 variabel. Di sini terdapat sebuah tabel kebenaran di mana terdapat nilai A-nya itu 0, B-nya 0, dan F-nya 1. Kemudian A-nya 0, B1, F-nya 1. Selanjutnya A-nya 1, B-nya 0, F-nya 0, dan terakhir A-nya 1, B1, dan F-nya 1. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan persamaan awalnya. Nah, untuk menentukan persamaan awalnya, kita lihat F yang bernilai 1. F yang bernilai 1 itu ada di baris pertama, baris kedua, dan baris terakhir. Nah, kemudian kita tentukan persamaannya. Nah, yang persamaan pertama, A-nya 0, B-nya 0. Maka persamaannya yaitu A aksen B aksen. Kemudian persamaan kedua, A-nya 0, B-nya 1, berarti persamaannya A aksen B. Dan terakhir, persamaan yang ketiga, A-nya 1, B-nya 1, maka AB. Nah, maka didapat persamaan awalnya yaitu F sama dengan A aksen B aksen plus A aksen B plus AB. Nah, dari persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan metode Karnauf map. Nah, metode Karnauf map yang kita gunakan di sini yaitu Karnauf map 2 peubah. Nah, seperti pada tabel berikut. Di sini kita memposisikan A-nya itu adalah horizontal dan posisi B itu adalah vertikal. Nah, kita notasikan sesuai dengan tabel kebenarannya. Di sini A-nya 0, B-nya 0, nilai F-nya 1, maka kita letakkan angka 1 di kolom pertama. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, F-nya 1. Selanjutnya A-nya 1, B-nya 0, maka notasinya yaitu adalah 0. Dan terakhir A-nya 1, B1, maka notasi angkanya yang kita letakkan adalah 1. Nah, kemudian kita lihat angka 1 yang berdekatan, baik itu horizontal maupun vertikal. Nah, angka 1 yang berdekatan yang pertama yaitu berada di posisi vertikal, kemudian kita lingkari. Kemudian selanjutnya ada di posisi horizontal, kita lingkari. Setelah dilingkari, kemudian kita tentukan persamaannya. Persamaan dari lingkaran pertama, dia berada di posisi antara A aksen, kemudian di antara B aksen dan B. Nah, bisa kita lihat di sini, B aksen dan B itu kan berlawanan, maka bisa kita coret atau kita hapus. Maka persamaan dari lingkaran pertama itu adalah A aksen. Kemudian di lingkaran kedua yang posisinya horizontal, kita lihat juga sama seperti di lingkaran pertama. Dia berada di antara A aksen dan A, kemudian di antara B. Nah, di sini A aksen dan A juga berlawanan, maka bisa kita coret dan kita hapus. Maka persamaan dari lingkaran yang kedua adalah B. Maka didapat penyederhanaan persamaan logika tersebut adalah F sama dengan A aksen plus B. Contoh soal Karnauf map 3 variabel. Di sini terdapat sebuah persamaan di mana F sama dengan
A B aksen C aksen plus A B aksen C plus A B C plus A B C aksen plus A aksen B aksen C plus A aksen B C aksen. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyederhanakan persamaan tersebut yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Nah, karena terdapat 3 variabel, maka 2 dipangkatkan 3 hasilnya itu 8, maka nanti terdapat 8 nilai kebenaran, sehingga kita buat tabel kebenarannya seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai F-nya dengan melihat persamaan yang telah ada. Untuk persamaan pertama, nilainya persamaannya itu A B aksen C aksen. Nah, A itu adalah 1, B aksen itu adalah 0, dan C aksen itu adalah 0. Maka dia ada di baris keempat. Maka kita tuliskan nilai F-nya 1 di baris keempat. Begitu juga dengan selanjutnya. A B aksen C berarti nilai A-nya 1, B aksennya 0, dan C-nya 1. Dia ada di baris kelima. Kita tulis angka 5. Nah, sehingga didapat nanti nilai F-nya seperti pada gambar berikut. Setelah didapat tabel kebenarannya, maka kita petakan ke dalam Karnaugh Map. Nah, Karnaugh Map yang kita gunakan yaitu Karnaugh Map 3 peubah, di mana diposisikan A itu horizontal dan BC-nya vertikal. Selanjutnya, dinotasikan angka 1 dan angka 0 sesuai dengan tabel kebenaran yang ada, sehingga didapat nanti notasinya seperti pada gambar berikut. Nah, setelah didapat notasinya, kita lihat angka 1 yang berdekatan, yang baik itu horizontal maupun vertikal. Di sini ada 4 buah angka 1 yang sejajar atau disebut dengan quad. Dan kemudian kita lingkari untuk lingkaran persamaan pertama. Kemudian selanjutnya juga ada yang horizontal, kita lingkari untuk persamaan kedua, dan selanjutnya lingkari untuk persamaan ketiga. Kemudian kita tentukan persamaan dari ketiga lingkaran tersebut. Untuk lingkaran pertama yang 4 buah angka 1 yang sejajar, di situ berada di posisi antara A, kemudian di antara B aksen C aksen, B dan B aksen C, selanjutnya BC, dan terakhir ada di posisi BC aksen. Nah, keempat persamaan BC ini itu berlawanan, maka bisa kita hapus atau kita coret, sehingga persamaan untuk lingkaran pertama adalah A. Kemudian untuk lingkaran kedua berada di posisi antara A aksen dan A dan B C aksen. Berarti A aksen dan A juga bisa kita coret, sehingga didapat persamaan kedua yaitu B C aksen. Nah, selanjutnya untuk persamaan ketiga itu adalah B aksen C. Sehingga penyederhanaan persamaan tersebut yaitu F sama dengan A plus B C aksen plus B aksen C. Contoh soal Karnaugh Map 4 variabel. Di sini terdapat sebuah fungsi di mana sigma M sama dengan 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, dan 13. Nah, langkah untuk menyelesaikannya yang pertama, kita buat terlebih dahulu Karnaugh Map 4 peubah, karena variabel yang digunakan ada 4. Jadi, kita posisikan X-nya itu secara vertikal dan Y-Z-nya horizontal. Kemudian, kita notasikan setiap angka 1 sesuai dengan sigma M-nya. Di sini angka 1-nya berada di baris 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, dan 13. Sedangkan sisanya kita notasikan dengan angka 0. Setelah semua angka dinotasikan, kemudian kita lihat angka 1 yang berdekatan. Di sini terdapat angka 1 yang bertemu pojok ke pojok, yang terdapat dalam sifat Karnaugh yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini kemudian kita lingkari dan kita jadikan sebagai persamaan pertama. Kemudian terdapat juga 4 buah angka 1 yang sejajar. Ini kita lingkari juga. Dan selanjutnya ada 4 buah angka 1 yang sejajar juga, tapi dalam bentuk vertikal. Ini kemudian kita lingkari dan kita jadikan persamaan ketiga. Selanjutnya kita buat persamaannya. Untuk persamaan pertama, kita lihat terlebih dahulu nilai W-nya. Nilai W-nya itu berubah dari 0 ke 1. Berarti bisa kita hapus atau kita coret. Selanjutnya kita lihat nilai X, dia dari 0 ke 0. Berarti
dia tidak berubah. Nilai X di sini adalah 0, berarti X-nya kita aksenkan. Kemudian Y-nya dari 0 ke 1 juga berubah, kita coret. Kemudian Z dari 0 ke 0 tidak berubah, berarti Z kita aksenkan. Maka didapat persamaan 1 adalah X aksen, Z aksen. Kemudian ke persamaan kedua, nah di sini bisa kita lihat WX-nya itu adalah 01, maka didapat W aksen X. Kemudian kita lihat YZ-nya berubah, YZ-nya itu berubah, maka bisa kita hapus atau kita coret sehingga didapat persamaan keduanya adalah W aksen X. Selanjutnya kita masuk ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga juga sama seperti persamaan kedua tadi, tapi bentuknya horizontal. Di sini WX-nya yang berubah dan YZ-nya yaitu 00, jadi Y aksen, Z aksen. Sehingga didapat persamaan ketiga adalah Y aksen, Z aksen. Maka persamaan dari variabel tersebut adalah F W X Y Z sama dengan X aksen Z aksen plus W aksen X plus Y aksen Z aksen.